Ya, kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Pernyataan yang disampaikan oleh Bang Herman ini tadi juga menyebut nama pelapor dari Pradi Bersatu ini tanda tanya di mana gitu. Sekalian direspon Bang Ade terkait optimis gak, yakin gak dalam waktu dekat dalam tahap penyidikan ini akan ada nama status hukum baru untuk tersangka? Ya. Kalau dipertanyakan bahwa yakin, kami yakin. Nah, namun saya jawab dulu ya. Yang untuk pelaporan. Pelaporan itu awalnya 6. Satu dari Insinyur Joko Widodo sendiri, Bapak Presiden. Terus 5 itu adalah relawan. Relawan 4, 1 praktisi hukum. Atau dari anggota kita. Pradi Bersatu. Dari 4 ini, ya 2 dicabut. 2 dicabut, sisa 3. Yang punya Pradi nggak dicabut berarti ya? Jadi 3 dijadikan 1. Karena Polda Metro Jaya menganggap bahwa ini adalah masih yuridiksi dia, maka ini ditarik, disatukan di Polda Metro. Karena beberapa titik lokus yang berbeda sehingga diangkatlah ke Polda Metro. Dan itu efisiensi yang dilakukan. Kan tidak mungkin Bang Roy habis diperiksa di Polda, laporan Pak Jokowi diperiksa lagi ke Polres setempat, ntar pindah lagi ke Depok gitu kan. Kan nggak mungkin tuh Mbak. Jadi efisiensi sehingga disatukan laporan itu. Nah sekarang ada 2 laporan. Yang 3 menjadi 1, terus yang 1 laporan Bapak Insinyur Joko Widodo juga sendiri. Jadi 2 laporan yang masih ada di Polda Metro Jaya. Yaitu bagian dari kita, pelapornya itu yang kami utus dan berikan surat perintah. Itu adalah Lecumanan. Nah itu kata kita, bukan relawan dia. Dia adalah praktisi hukum yang kami perintahkan melalui organisasi berdasarkan surat tugas dia untuk melakukan pelaporan. Jadi ada ya atas nama Pradi Bersatu ya? Ya di laporannya kan advokat public defender dalam kurung Pradi Bersatu diwakili oleh Lecumanan. Dan itu biasa kami lakukan begitu kalau organisasi sebesar Pradi Bersatu melaporkan kan ngeri kali itu. Itu isinya Pradi Bersatu itu hampir 1.000 Mbak. Ya kan? Tapi kemudian Mbak bertanya lagi bahwa sebesar apa kami optimis? Pasti. Adanya status. Kenapa? Kita lihat dari penyelidikan. Naik menjadi penyidikan. Nah sebentar lagi status ini pasti naik. Apalagi saya bersyukur kalau kami di pihak pelapor ya, kita bersyukur kalau misalkan tidak ada jawaban di BAP. Kenapa? Tidak ada counter. Berarti peluang untuk SP3 itu hilang. Tapi selama ini sudah naik ke tahap penyidikan belum ada juga tersangkanya. Iya kan begini, kan tahapan pemeriksaan dulu. Habis ini periksa apa? Periksa ahli dulu. Kembali, karena kemarin ahlinya diperiksa di tahap penyelidikan, tentu di tahap penyidikan diperiksa kembali. Atau ada tambahan ahli, baik dari pelapor maupun terlapor. Ya kan? Kemudian setelah itu, setelah diperiksa semua ahli, kemudian tentu ada yang namanya perubahan status dari penyidikan dan menentukan siapa sih dari penyidikan ini, siapa sih sebenarnya tersangkanya. Nah biasanya kalau saksi dari pelapor itu bagus dia memaparkan atau menjawab. Nah justru bisa dinilai tidak kooperatif ketika kita tidak mau menjawab apa-apa. Nah dan peluang kita hilang. Ingat loh ya, ada produk kepolisian namanya SP3. Peluang itu akan hilang ketika kita tidak kooperatif. Kenapa? Ada pasal baru lagi yang ditentukan. Oh, kalau tidak kooperatif, ya polisi berhak. Kita tangkap poinnya. Kita ingin minta respon dari Bang Herman. Kalau begitu, Bang Herman, ini dari pihak Pradi Bersatu yakin, saksi pelapor nih yakin dalam waktu dekat akan ada status hukum baru terhadap Roy Suryo Chair yang sudah disidik. Ya bisa-bisa aja sih. Tapi yang tadi saya mau klarifikasi, kenapa saya bilang tadi hanya laporan Jokowi yang direspon oleh Polda Metro Jaya, karena yang peristiwa itu ternyata itu posisinya ada di Jakarta Pusat, di kantornya Egy Sujana, Jakarta Pusat di Tanah Abang. Nah sementara kan Pradi Bersatu selatan ya? Selatan sama pusat juga. Pusat juga laporan, ada? Ya, laporan. Gitu. Kalau yang di pusat masuk, tapi selatan nggak masuk lokus deliktinya karena dari hasil BAP kemarin ternyata itu ada di Jakarta Pusat. Makanya
pihak penyidik ketika saya baca nih press conference, jadi laporan Jokowi yang dipakai untuk jadi laporan acuannya, laporan itu pengaduannya. Nah itu yang tadi masalah ini. Terkait ini adanya Mbak Nov. penetapan tersangka perubahan status hukum bagaimana di Ya, dari pihak itu Roy Suryo CS? Tergantung dari pihak penyidik sendiri Kewenangan ya. penyidik. Kewenangan penyidik itu kan ada pada kewenangan penyidik. Tapi kalau dari hasil penyelidikan dan BAP yang kemarin ini masih sangat jauh untuk menetapkan seorang tersangka. Satu gitu. langkah lagi tinggal ahli minggu depan. Iya. Ya kan tentunya ahli kan. Nanti kan ahli ditanya objeknya mana gitu. Kunci dari persoalan ini adalah di objek. Ya, tanyalah semua ahli pidana, bahkan mantan jenderal-jenderal polisi itu bilang objek. Termasuk juga kemarin itu siapa bekas mantan kabar eskrim itu si Susno Duaji, itu objeknya adalah ijazah. Nah, sepanjang ijazah itu tidak ditampilkan, ya itu belum bisa mempersangkakan orang. Belum bisa nih katanya. Jadi- Dan itu kalau dipaksakan. Jadi saya- Oke, Jadi ditahan dulu. pihak kepolisian melanggar hukum. Kalau menurut saya, kalau Oke. itu dipaksakan Iya. akan terjadi pelanggaran hukum oleh pihak kepolisian. Oke, Betul. baik. Ya, jadi saya perjelas lagi bahwa kalau kita berbicara bahwa ini cuman lokus yang di Jakarta Pusat, itu nggak seperti itu. Ada dua hal kalau kita mau berani jujur. Sebenarnya penyidik udah menanyakan itu. Apakah Anda tahu yang ini, yang ini, cuma nggak diakui. Itu beda loh Mbak ya. Beda apa yang kita jawab disampaikan kepada publik, apa yang kita tidak jawab tidak disampaikan kepada publik. Bahwa kemudian pertanyaan-pertanyaan itu pasti ada. Saya yakini ada. Kenapa? Karena dari beberapa kesaksian, untuk apa kami menjadi saksi, ditanyakan kesaksian kami terhadap sesuatu objek perkara, katakanlah bukti video, katakanlah bukti postingan. Ngapain kami ditanyakan sebagai saksi? Kalau ini tidak ditanyakan kepada calon tersangka atau terlapor. Ya katakanlah kita nggak usah bicara tersangka lah, tetapi seorang terlapor. Kalau tidak ditanyakan, kenapa saksi-saksinya ditanyakan? Kan ini cuman saya tidak mau masuk ke ranah itu. Oke. Walaupun kami tahu bahwa semua bukti-bukti itu firm dan semua bukti-bukti itu sudah kami sajikan kepada penyidik dan beberapa ahli pun yang sudah diperiksa sudah sempat menyampaikan kepada kami bahwa ini masuk. Oke, baik. Bang Herman, silakan ditanggapi. Jadi gini, kalau saya prinsipnya satu, karena di dalam hukum ada namanya subjek, ada namanya objek. Nah unsur ini harus terpenuhi. Ya. Subjeknya oke ada orangnya kan, terlapornya ada, Roy Suryo CS. Nah objeknya apa? Ijazah. Itu tidak terpenuhi gitu Tidak ya? terpenuhi. Kalau ijazah ini hadir dan terpenuhi dan hasil lab krimnya itu menyatakan itu identik dan asli, artinya baru bisa ada tersangka. Kan udah. Sepanjang itu tidak ada hasil lab krim itu tidak mungkin. Baik. Dan itu pun harus melalui proses peradilan lagi. Oke, ada proses peradilan lagi. Iya. Oke. Ya, itu Ada udah. putusan Baik. pengadilan yang Baik. menyatakan Oke. itu palsu. Ini masih asli. panjang Nah, sekali nih panjang nampaknya. sekali. Nanti kita akan terus pantau bagaimana keberlanjutannya. Terima kasih Bang Ade atas waktunya. Terima kasih Iya. Bang Herman Pak. sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Makasih, Malam. Mbak. Sehat selalu. Sehat.